Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Kata Mutiara. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngebahas satu topik yang sebenarnya kalian tuh udah banyak banget request dari kapan tahu gitu kan. Cuman aku masih bingung bahas dari mana dan belum pede aja gitu karena sebenarnya YouTube aku masih biasa-biasa aja gitu kan. Tapi ya udahlah, oke lah, karena banyak yang bahas, aku ceritain. Aku nggak tahu video ini akan panjang atau enggak. Jadi kalau misalnya mudah-mudahan gue itu terlalu panjang lah ya, mudah-mudahan kalian juga nggak bosan gitu dengernya, karena aku takut kalau misalnya video terlalu panjang kalian akan bosan denger aku ngomong mulu di sini gitu loh. Nah, jadi aku bikin video itu dari awal 2018. Waktu itu aku bikin awalnya iseng-iseng aja sih. Maksudnya gini, aku itu kan dulu kan kuliah di pertelevisian, jadi ngerti lah sama video-video yang kayak ngedit, pengambilan gambar dan lain-lain kayak gitu. Aku bilang lah sama suami aku kan, yuk main YouTube yuk gitu kan. Sebenarnya di saat itu tahun 2018 awal itu aku juga belum yang kayak pakai cadar terus gitu. Ya kadang pakai, kadang enggak, kadang pakai, kadang enggak. Terus juga ya masih kayak gitulah ya gitu kan. Nah, aku ngomong lah sama suami aku, ntar aku pakai cadar aja deh, malu, aku bilang gitu kan, soalnya ditonton banyak orang gitu, aku bilang. Dan untuk ngebuat aku juga supaya percaya diri pakai cadar. Kalau misalnya orang udah ngeliat aku pakai cadar, berarti orang kan taunya aku pakai cadar gitu kan. Jadi mau nggak mau, kalau misalnya aku lagi kayak gimana, rasa hati ini lagi nggak enak, orang kan udah tahu aku pakai cadar, aku harus pakai cadar jadinya gitu kan. Terus akhirnya aku memutuskan lah untuk pakai cadar waktu bikin video itu dan untuk seterusnya gitu kan. Nah, pertama kali aku bikin itu aku sempat mikir kayak, aduh, aku pengen deh pengambilan gambarnya yang bagus, pakai kamera yang profesional, terus settingannya juga bagus, suaranya juga bagus, jelas dan lain-lain kayak gitu kan. Tapi waktu itu kan uang aku belum cukup untuk beli barang-barang semahal itu kan. Akhirnya ya udahlah, pakai HP yang ada aja gitu. Waktu itu aku pakai HP Redmi Note 5 Pro kalau nggak salah. Waktu itu waktu baru keluar aku beli karena katanya kameranya bagus. Jadi aku bikin pakai itu gitu. Terus suaranya aku pakai headset biasa, headset bawaan, aku pakai itu supaya suaranya jelas. Terus untuk yang kalau kalian udah pernah nonton video aku, kalian pasti tahu background yang bola-bola warna-warni di belakang gitu kan. Nah, itu bikin sendiri, suami aku yang bikin. Kainnya juga pakai kain aku. Kain hitamnya itu yang di belakang bola-bola kuning itu adalah pasmina yang udah nggak aku pakai. Jadi ya udah pakai aja lah buat background, kan aku butuh warna hitam waktu itu kan. Ya udah, akhirnya aku pakailah pasmina itu dan pasang bola-bola sendiri. Terus abis itu lagi aku sempat juga bikin ring light, bukan aku sih ya, lebih tepatnya suami aku bikin ring light sendiri. Jadi dari apa ya, kalau nggak salah dari lampu Philips doang yang bulat gitu. Terus di pinggirannya dikasih styrofoam warna putih supaya cahayanya tuh bagus gitu kan. Terus udah pakai itu kan, dan aku udah ngomong dari awal sama aku kalau misalnya aku mau ngebahas hal-hal yang aku paham gitu, yang kira-kira aku bisa atau pengalaman aku nggak mau. Pertama, aku nggak mau nge-YouTube pakai video orang kayak nge-repost nge-re-upload gitu kan, itu akan kena hak cipta juga sama YouTube. Terus aku juga nggak mau nge-cover lagu atau apapun itu, kalian udah tahu kan larangannya. Jadi aku nggak mau, dan ya udah aku bilang aku bahas yang aku bisa aja, yang aku yakin gitu kan. Nah, ya udah deh, mulai deh tuh video YouTube. Awalnya juga sebenarnya gini sih, aku sempet nyari-nyari video-video tentang vlogger yang pakai cadar. Cuman waktu itu hanya ada beberapa dan sedikit banget kan. Padahal aku pengen gitu ngeliat, karena termotivasi kan ngeliat mereka juga jadinya kan. Terus ternyata nggak ada. Terus dalam hati aku, ya udahlah kalau gitu aku coba deh bikin, siapa tahu setelah aku muncul kalian juga akan kayak bisa termotivasi gitu ngelihat ada teman yang pakai cadar, ada orang yang pakai cadar dan mereka baik-baik aja gitu kan. Ya udahlah aku bikin deh gitu. Karena aku mikir gini, kalau misalnya ada orang yang ngomong, kok udah pakai cadar masih tampil di depan kamera sih, kalau gitu mah nggak usah pakai cadar aja sekalian gitu kan. Maksudnya gini loh guys, tayangan yang nggak baik, yang negatif di YouTube itu banyak banget kan.
terus kita maksudnya mau diem aja gitu atau gimana gitu loh. Jadi aku mikir kalau misalnya konten yang bagus nggak dinaikin, terus lama-lama YouTube itu ya kontennya isinya yang negatif semua gitu loh. Gimana anak-anak yang baru mau hijrah, muslimah yang lain yang butuh konten bagus gitu kan, kemana nyarinya kalau misalnya YouTube itu ya cuman diisi sama yang negatif-negatif semua gitu loh maksud aku. Jadi ya udahlah aku bikin gitu kan. Nah, aku bikin pakai HP, terus suaranya pakai headset, ya kan. Habis itu aku nabung lah untuk beli mikrofon Boya kalau nggak salah mereknya. Nah, aku beli itu sama aku tambah lighting di kanan kiri. Mungkin kalau misalnya ntar aku ada gambarnya aku kasih tahu ya. Lighting di kanan kiri untuk pencahayaannya supaya bagus. Aduh guys, sorry banget tadi karena manggil aku teriak-teriak, aku kira ada apaan ya kan. Aku kira dia nangis, ternyata dia manggil aku mau minta ngambilin boneka kucingnya. Jadi tadi aku langsung buru-buru ngekat, makanya sorry ya. Nah jadi kayak gitu, aku nambah lighting sama mikrofon yang Boya itu juga aku belinya nyicil satu gitu kan, nggak langsung semuanya. Nah ya udah, habis itu aku ngusahain untuk minimal 2 hari sekali atau 3 hari sekali kalau nggak salah aku harus ngupload supaya algoritma YouTube-nya bisa naik gitu kan. Ya aku ngisi ya apa yang aku bisa aja, apa yang aku tahu. Kalaupun misalnya aku nggak tahu, aku biasanya searching dulu, kayak misalnya soal poligami, pokoknya yang bukan pengalaman aku belum pernah ngerasain gitu ya. Jadi kayak poligami atau ada beberapa video yang lain, itu biasanya aku cari tahu dulu hadis sohihnya segala macam yang benar kayak gimana gitu. Selebihnya kalau memang pengalaman aku ya aku langsung filming aja gitu, langsung bikin video aja gitu kan. Kadang aku catat di handphone apa yang aku mau omongin gitu kan. Terus sebenarnya yang bikin perjuangannya lagi adalah filmingnya itu aku susah banget. Waktu itu aku bikin video itu harus berdua sama suami aku karena waktu itu masih kecil banget, masih umur berapa ya, masih bayi lah hitungannya gitu kan. Terus aku kalau misalnya bikin video itu mesti berdua sama suami aku, berarti aku nggak bisa bikin video siang gitu, maksudnya waktu anak aku bangun. Jadi aku bikin video itu udah pasti malam, udah pasti jam 10 malam ke atas, nunggu anak aku tidur dulu. Dan aku baru bikin video berdua karena kan suami yang megangin kameranya, maksudnya yang nyeting kameranya sama mikrofonnya, yang ngeliatin aku di layar kayak gimana. Nah, aku yang ngomong di belakang gitu kan. Jadi walaupun aku pakai HP, aku tetap pakai kamera belakang, bukan kamera depan gitu kan. Nah, itu jadi aku repot banget. Aku pernah sampai ini anak nggak tidur-tidur, anak aku tuh nggak tidur-tidur, sampai aku udah capek, aku udah ngantuk, ya udahlah aku tidur dulu deh sebentar. Ntar karena udah tidur bangunin aku bilang gitu kan. Jadi kadang-kadang jam 1 aku dibangunin sama suaminya, ayo kita bikin video gitu. Jadi jam 1, kadang jam 2 gitu kan. Ya pokoknya kayak gitu-gitulah. Itu jujur aja sih sebenarnya capek juga karena aku harus waktu itu aku belum sepede sekarang ya, ngomongnya tuh aku takut salah, aku takut nggak enak ngomongnya, takut salah ngomong segala macam kayak gitu. Jadi aku tuh bener-bener terpatok sama skrip yang aku buat gitu karena aku masih belum pede banget buat ngomong di depan kamera kan. Jadi sebenarnya setiap mau filming tuh aku deg-degan sendiri, ngerti nggak sih? Takut salah ngomong lah, takut filmingnya lama segala macam kayak gitu. Nah tapi alhamdulillah sekarang udah enggak sih. Ini sekarang aku udah bikin video sendiri karena suami aku ada kesibukan, daripada YouTube aku nggak jalan. Aku udah bilang ya udahlah, sini aku bikin video sendiri aja, nggak apa-apa pakai kamera depan dengan background seadanya, udah nggak apa-apa gitu kan. Jadi makanya ini sekarang aku bikin video sendiri, ngedit sendiri gitu kan, karena kan suami aku ada kesibukan lain juga, daripada YouTube-nya nggak jalan-jalan gitu. Nah ya udah, aku rutin bikin video kan, rutin banget. Dan waktu itu yang ada satu lagi tuh, waktu itu aku tuh di rumah tuh nggak ada wifi kan, aku di Tasikmalaya nggak ada wifi, tinggal jauh dari perkotaan. Sinyal jelek, bayangin aja coba. Aku mau ngupload video itu bisa lama banget, bisa seharian. Aku ngupload pagi ini, baru upload tuh besok pagi tuh bisa. Saking aku dulu bikin video panjang-panjang kan, karena kan ada syarat 4.000 jam tayang kalau misalnya mau monetnya aktif. Nah itu jadi aku bikin video panjang-panjang 1 jam. Kalian tahu kan video aku yang lalu tuh panjang-panjang banget, 46 menit, 30 menit, 50 menit kayak gitu. Nah jadi aku ngejar jam tayang, makanya aku bikin video panjang-panjang banget. Ini si Kara, ini jadi pegang ya sayang. Ini si Kara tiba-tiba masuk. Tadi aku sempat ngekat sebentar.
Ya pokoknya intinya gitu, aku susah banget, wifi nggak ada, sinyal jelek, buat ngupload lama banget. Akhirnya setiap aku mau ngupload, aku pergi ke wifi. Nah jadi tuh aku susah banget waktu itu mau ngupload, aku harus ke apa sih, IndiHome itu kan kalau nggak salah ada kayak wifi cornernya gitu ya. Nah itu tuh aku bayar 5.000 kalau nggak salah sehari untuk bisa dapat internet cepet di situ untuk ngupload video. Jadi aku setiap hari ke sana, enggak setiap hari ya, setiap aku bikin video dan mau ngupload, aku mesti ke sana dulu. Dan itu aku pernah hujan-hujanan gitu kan. Pokoknya aduh, ya kalau dibilang repot mah repot ya gitu kan. Cuman nggak apa-apa lah. Sayang jangan gitu dong, cantik katanya. Nggak boleh gitu deh. Nah, terus apa namanya? Ya namanya perjuangan ya kayak gitu pasti kan. Nah, ya udah akhirnya aku ngupload sering, terus aku ngejar jam tayangnya supaya cepet. Habis itu aku mengajukan ke Google, aku nggak pakai musik, aku nggak pakai apapun yang kira-kira kena hak cipta. Habis itu sekitar 1,5 bulan itu aku dapat email dan aku diterima sebagai partner YouTube gitu kan. Alhamdulillah waktu itu agak cepet dan aku juga kaget, subscribernya tuh naik cepet banget dari 1 sampai 1.000. Itu aku paling kayak cuman sekitar sebulan lah gitu kan. Terus ya aku promosiin ke saudara, ke Facebook aku, ke keluarga aku, segala macam semuanya itu aku promosiin supaya mereka subscribe dan nonton gitu kan. Jadi alhamdulillah untuk ke 1.000 itu aku cuman 1 bulan lah sebenarnya aku udah nyampe. Terus nah sekitar 2 minggunya itu ditinjau sama YouTube waktu itu gitu. Jadi alhamdulillah 1,5 bulan tuh aku udah monetnya udah aktif gitu dari YouTube. Nah ya udah habis itu yang disayangkan adalah aku pindah ke Jakarta kan. Aku pindah ke Jakarta, pindahan repot banget. Jadi aku nggak bikin video itu lama kalau kalian tahu kan. Sekitar 6 bulan, hampir setengah tahun aku nggak bikin video. Karena pertama aku belum bisa bikin video sendiri. Yang bagus itu aku belum bisa. Jadi aku harus ketergantungan sama suami aku. Sedangkan suami aku banyak kesibukan juga. Jadi waktunya bentrok terus gitu kan. Makanya aku sampai setengah tahun nggak bikin video. Nah makanya sekarang kan aku bilang nih sama aku, ya udahlah aku bikin video sendiri aja daripada YouTube aku nggak jalan gitu kan. Ya udah akhirnya aku bikin sampai sekarang dengan yang background yang apa adanya gitu kan. Ya pesan aku sih buat kalian yang emang mau jadi YouTuber, yang mau nge-YouTube itu menurut aku nggak ada salahnya. Yang penting kalian kasih penggambaran yang bagus gitu kan, kalau bisa juga apa ya, bahan yang bagus yang mau diomongin, bahan video kalian. Kalau bisa jangan niru orang, jangan ngeri-upload juga. Terus kalau ditanya, Kak kenapa nggak bikin prank-prank aja, prank kan cepet naiknya gitu kan. Ya gimana ya, aku gini loh guys, sebenarnya yang aku takutin ya, aku ini kan berarti udah tampil di depan kalian tuh untuk banyak orang gitu maksudnya. Aku takut kalau misalnya keburukan yang aku kasih terus kalian ngelakuin gitu. Jadi aku kadang-kadang hati-hati banget gini loh, aku tuh manusia biasa juga loh. Aku pengen kadang-kadang kayak bikin video apa kayak gitu kan, tapi kalau misalnya ternyata itu buruk terus ditiru sama orang, aku takut jadinya gitu kan. Jadi ya udahlah, aku bikin video yang kira-kira apa ya, jangan sampai ada buruknya gitu supaya orang gak niru. Sebenarnya sebatas itu sih. Jadi kalau misalnya emang kalian mau nge-YouTube ya bikin konten yang bagus, bikin bahan yang bagus, pencahayaan yang cukup lah, nggak perlu bagus kayak gini kan sebenarnya cukup kan. Bikin video yang bagus, bahan yang bagus, kalian mau ngomongin apa yang menarik, yang bermanfaat ya kan. Jadi ya kalian juga dapat pahalanya gitu kan kalau misalnya kasih ilmu ke teman-teman yang lain gitu. Sebenarnya sebatas itu. Kalau ditanya, Kak gimana sih awal-awalnya, ya awalnya susah pasti. Cuman aku nggak tahu kenapa waktu itu 1 bulan subscriber aku naiknya cepet. Nah itu aku nggak paham juga kenapa bisa kayak gitu. Mungkin karena aku uploadnya sering, terus habis itu menarik, orang banyak yang nonton gitu kan. Terus ya udah sebenarnya sebatas itu aja. Nah sekarang YouTube aku lagi agak menurun viewsnya ya, maksudnya ya viewsnya menurun karena aku lama nggak bikin video kan. Jadi subscriber aku yang lama yang dari 13.000 itu sekarang mungkin hanya sedikit yang tahu kalau sekarang aku nge-YouTube lagi gitu, karena banyak yang nanyain, Kak aku nggak nge-YouTube lagi tuh banyak, dan aku memang lama nggak nge-YouTube kan, hampir setengah tahun gitu. Ya paling gitu aja sih. Kalau misalnya pendapatannya, mungkin pendapatannya berapa ya, bingung deh aku jelasinnya. Pokoknya di atas 1 juta sih udah pasti gitu kan.
Cuman yang nggak tentu, kadang dikit, kadang banyak, dan itu juga belum aku ambil sih, masih ada di AdSense juga gitu, aku belum ngambil. Ya sebenarnya nggak begitu besar banget guys, apalagi untuk YouTuber baru yang viewsnya nggak begitu banyak. Jadi kalau misalnya emang kalian cuma ngarepin uang aja dari YouTube, itu akan susah gitu. Kalian ya mesti yang kayak heboh banget itu baru viewsnya banyak dan ya uangnya baru banyak gitu. Tapi kalau misalnya ya kayak aku yang cuman yang penting bermanfaat, yang penting aku bikin video gitu kan, bermanfaat buat kalian, dapat uang ya alhamdulillah sebatas itu. Jadi kalau misalnya emang aku pendapatannya sedikit misalnya, ya aku oke-oke aja gitu, karena emang tujuan pertamanya ya bukan kayak untuk aku harus dapat uang nih dari YouTube gitu kan, enggak juga. Tapi alhamdulillah waktu aku mengajukan itu diterima gitu, dan diterimanya lumayan cepat juga waktu itu gitu. Ya paling gitu aja, mudah-mudahan buat kalian-kalian yang pada nanyain, Kak gimana sih awal cerita nge-YouTube, jelas yang mau jadi YouTubernya berhasil, yang penting bikin video terus lah pokoknya, bikin videonya rutin gitu loh, yang rajin, yang bagus, yang menarik gitu, dan yang bermanfaat kalau bisa. Jadi kalau ntar sewaktu-waktu kalian diterima jadi partner YouTube gitu kan, monetnya bisa aktif, dapat uangnya ya bonus, dapat pahalanya ya alhamdulillah gitu ya kan. Jadi dapat 2 gitu. Ya udah paling gitu aja, semoga video aku bermanfaat. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.